Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini ya, ini kita akan bahas mungkin bab terakhir untuk eh, di semester ini, yaitu pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai aset tetap. Di mana pembahasan mengenai aset tetap ini, kalau cuma sekedar pencatatannya atau penjualannya, saya yakin kalian semua di sini sudah bisa semua, karena sama seperti pada pembelian aset-aset lainnya ya. Tapi di sini kita akan fokusnya di sini adalah pada salah satunya nanti penyusutannya dan apabila nanti pada saat di akhir umurnya mungkin nanti pada saat ada penjualannya. Tuh. Oke. Untuk PowerPoint-nya sendiri sudah saya share ya di Classroom, nanti bisa dilihat. Nah, di bab ini nanti di sini memang kita akan membahas mengenai aset tetap dan juga aset tidak berwujud. Tadi kayaknya barusan ada yang masuk. Dimana untuk pembahasan mengenai aset atau donasi tidak berwujud di sini nanti memang akan kita fokuskan pada bagian penyusutannya. Karena pada dasarnya semua aset, baik yang ada wujudnya maupun yang tidak ada wujudnya itu wajib yang namanya didepresiasi. Cuma nanti kalau di aset tetap yang ada wujudnya kita kenal sebagai ada beban penyusutan atau depresiasi. Sedangkan di aset yang tidak berwujud, yang biasanya bentuknya bisa sumber daya alam dan lain sebagainya, itu nanti biasanya kita mengenalnya dengan namanya amortisasi atau depresi. Ini kita mulai dari karakteristik dasarnya dulu, yang bisa dikelompokkan sebagai aset tetap. Di mana aset tetap itu aset yang jangka sifatnya di situ adalah jangka panjang atau relatif permanen. Dan di mana aset tetap itu ada wujudnya, dapat dilihat dan disentuh secara fisik, serta dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Dan tujuannya bukan untuk dijual keluar seperti halnya persediaan, tapi sebagian bagian dari operasi normalnya. Itu aset tetap. Ini untuk klasifikasi biayanya untuk di aset tetap, di mana di sini pertanyaan pertama biasanya adalah apakah nilai akuisisi dari asetnya itu signifikan atau tidak? Apabila signifikan atau di sini sifatnya besar dan di situ berwujud, maka kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu apakah aset tersebut tahan lama? Apabila iya, maka aset tersebut ada pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apakah aset tersebut ditujukan untuk tujuan yang produktif? Apabila iya, itu akan kita kelompokkan sebagai aset tetap. Tapi apabila di situ asetnya yang kita miliki tapi tidak untuk tujuan produktif atau produksi perusahaan dalam jangka panjang, kita kelompokkan sebagai investasi. Dan apabila aset yang kita miliki itu tidak tahan lama, itu biasanya nanti bisa kita kelompokkan sebagai beban. Ini berikutnya adalah harga perolehan. Atau pada dasarnya harga yang harus kita catatkan pada saat kita membeli atau memperoleh aset tetapnya. Dimana kalau untuk tanah, itu selain harga belinya, di situ juga kita harus mempertimbangkan apakah ada pajak penjualannya, lalu apakah ada di sini biaya-biaya untuk perizinan dari badan-badan pemerintah, lalu makelarnya pada saat proses jual belinya apakah kita harus kasih komisi atau di sini kasih honor untuk makelarnya, apakah perlu untuk balik nama biayanya dan juga biaya survei. Di mana semua biaya ini apabila ada semua, ini harus dijumlah jadi jumlah semuanya jadi satu untuk menghasilkan harga perolehan dari tanah yang baru kita beli. Tuh. Selain pajak-pajak juga barangkali di sini ada biaya pembongkaran atau perataan atau di sini pengelolaan tanah sebelum tanah itu resmi jadi milik kita apabila ada itu juga wajib ditambahkan. Lalu untuk bangunan, apakah kita di situ bangunannya, nilai bangunannya pada saat kita catat, apakah di situ ada jasa arsiteknya, insinyur, lalu biaya asuransi, lalu misalnya kalau kita memang untuk selama untuk bangunan tersebut kita pakainya hutang, apakah ada bunganya? Lalu juga yang paling penting kalau kita di sini bicara tentang bangunan itu adalah
akses jalannya. Apakah kita perlu membangun akses jalannya untuk sampai ke bangunan kita? Ada pengembangan tanah juga di sini ya, bisa dilihat di mana untuk poin-poin ini adalah poin-poin biaya yang harus ditambahkan menjadi bagian harga perolehan. Nah, kita langsung saja untuk bagian penyusutan, di mana seluruh aset tetap di perusahaan itu wajib untuk disusutkan kecuali tanah. Karena tanah itu sifatnya memang di sini agak berbeda ya. Karena beda dengan aset lainnya yang semakin lama digunakan nilainya akan semakin berkurang. Kalau tanah semakin lama umurnya, nanti biasanya di situ adalah dia nilainya kan cenderungnya semakin tinggi. Dimana di situ aset-aset selain tanah ini tadi, ini biasanya harus kita susutkan kalau dalam artian sederhananya sudah kita gunakan, berarti dia sudah kemampuannya sudah tidak semaksimal yang pada saat kita pertama kali beli. Sehingga tidak bisa kita nilai harganya sama dengan pada saat kita beli, tidak bisa. Dimana kehilangan dari nilai, hilangnya nilai perlahan-lahan dari setiap aset tetap yang kita gunakan, itu kita sebut sebagai beban penyusutan. Dimana penyusutannya sebenarnya bisa dikelompokkan jadi dua, ada yang bentuknya fisik ataupun yang fungsional. Kalau yang bentuknya fisik, ini adalah yang bisa kita lihat kasat mata ya, kerusakannya di fisiknya terlihat, sedangkan kalau yang fungsional, ini memang bukan dalam artian rusak atau terjadi kekurangan, tapi sudah kita gunakan sehingga secara fungsi sudah tidak semaksimal yang awalnya. Itu. Dimana untuk mencari beban penyusutan, di sini ada beberapa poin-poin di sini atau biaya-biaya yang harus kita pertimbangkan, yaitu yang pertama di sini adalah biaya awal atau harga perolehannya. Lalu nanti juga di sini ada yang namanya nilai sisa. Nilai sisa ini adalah perkiraan nilai dari umur dari suatu aset pada saat dia umurnya sudah selesai. Seperti misalnya, kayak kendaraan ya, misalnya punya truk. Di mana truk itu diperkirakan dia itu bisa aktif, katakanlah bisa punya umur manfaat itu katakanlah 5 tahun. Setelah 5 tahun yang akan datang, kalau kita di situ akan jual truk lama kita, harganya berapa? Nah, itulah yang kita sebut sebagai nilai sisa. Jadi harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya di akhir umur, itu kita dapat yang namanya nilai yang dapat disusutkan. Di mana nilainya yang harga yang dapat disusutkan ini biasanya nanti akan kita susutkan dari tahun ke tahun sesuai dengan umur manfaat dari asetnya, sehingga nanti biasanya nilai untuk dapat beban penyusutannya tinggal nilai yang dapat kita susutkan ini kita bagi dengan umur manfaatnya berapa tahun. Kayaknya ada yang mau minta di-admit. Oke, dan biasanya kita lanjut lagi ya, dimana di situ untuk metode penyusutannya sendiri, itu ada beberapa metode, dimana nanti kita akan pelajari satu-satu, dimana dari, ini ada review ya, di sini ada hasil survei di tahun 2002, dimana sebagian besar hampir 80% perusahaan di Amerika itu menggunakan metodenya adalah yang namanya garis lurus. Setelah garis lurus, berikutnya di sini ada unit produksi. Lalu yang ketiga di sini yang paling umum ada yang namanya saldo menurun. Ini tiga metode ini adalah tiga metode penyusutan yang diakui secara resmi sesuai dengan IFRS dan SAK. Jadi memang ada metode-metode yang lain yang bisa digunakan, tapi metode tersebut belum diakui resmi oleh standar akuntansi. Sehingga biasanya apabila perusahaan itu pakai metode lain pada saat mereka menyusun laporan tahunan, itu diwajibkan untuk mengubah metode depresiasinya menjadi tiga ini, salah satu dari tiga ini. Akan kita pelajari satu-satu. Nah, dimana ini misalnya tadi contohnya ya. Misalnya di sini ada suatu aset. Asetnya ini nanti akan yang kita jadikan contoh untuk depresiasi nanti satu-satu. Asetnya misalnya katakanlah di sini punya biaya awal ada $24.000 dengan nomor manfaat 5 tahun.
Dan kalau umur manfaatnya, kalau pakai jam kerja di sini adalah 10.000 jam. Estimasi nilai sisanya di akhir umur, katakanlah berarti setelah 5 tahun, aset ini kita jual, berarti bisa kita jual dengan harga $2.000. Berikutnya kalau kita hitung misalnya adalah kita pakai metode yang pertama. Ini adalah metode yang paling gampang, yaitu namanya metode garis lurus. Kayak namanya, garis lurus. Berarti di sini nanti metode penyusutannya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, itu adalah nanti beban penyusutannya sama. Dengan cara kita mencari beban penyusutannya itu penyusutan tahunan samanya itu adalah tinggal dari biaya awalnya dikurangi dengan estimasi nilai sisanya, lalu dibagi dengan umurnya dalam tahun. Kalau kita pakai contoh tadi, berarti nilai estimasi awalnya di sini adalah biaya awal nilai awal asetnya $24.000. Ini dikurangi $2.000 nilai sisanya. Berarti kan ketemu ada $22.000. Dibagi dengan umur manfaat asetnya 5 tahun. Ketemulah di sini penyusutan setiap tahunnya adalah 4.400. 4.400 ini kan dalam dolarnya ya yang harus disusutkan. Kalau misalnya ditanyanya tabel tarifnya, misalnya kalau ternyata dalam bentuk tarifnya, di sini mungkin kayaknya ada yang feedback apa ya? Silakan nanti bisa di-mute dulu. Kalau dalam bentuk tarifnya, berarti katakanlah 4.400 itu sebenarnya tiap tahun berapa persen sih? Tinggal disusutkannya, berarti tinggal 4.400-nya dibagi dengan 24.000 nilai aslinya. Ketemu 18,3%. Metode ini paling banyak dipakai karena simple ya. Ini adalah metode yang paling gampang, di mana di situ dari periode ke periode jumlahnya sama, sehingga kita bisa dengan estimasi pemanfaatan asetnya itu dari tahun ke tahun itu pemanfaatannya juga sama. Karena itu metode ini yang paling banyak digunakan. Ada kakaknya garis lurus yang nanti memang lebih yang juga mirip sekali dengan garis lurus, itu namanya metode saldo menurun ya. Itu nanti akan kita bahas. Nah, ini berikutnya biasanya nanti bisa juga untuk membantu yang namanya mengetahui nilai penyusutan setiap tahunnya, biasanya nanti bisa kita masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini. Ini namanya tabel untuk memang tabel khusus penyusutan. Di mana di situ di kolom pertama di sini ada informasi tahunnya, jumlah umur dari asetnya. Lalu di sini ada biayanya, berarti adalah biaya awalnya, di mana dari tahun ke tahun di sini biaya awalnya anggaplah di sini sama. Karena tidak berubah, tidak kita dalam artian tidak kita revaluasi setiap tahunnya. Lalu penyusutan awal tahun. Di tahun pertama, ini kan baru kita peroleh, berarti belum kita susutkan ya. Aset ini baru kita susutkan di awal tahun kedua. Ini berarti 4.400-nya kita taruh di sini dulu. Dan di tahun pertama, karena di sini belum kita susutkan karena baru kita pakai, berarti nilai buku awal tahunnya di sini masih penuh, nilai asetnya masih sama, masih tetap 24.000. Dengan di akhir tahun, di tahun tersebut di akhir tahun pertama, di sini ada 4.400. Dimana nanti karena kita pakai garis lurus, berarti nanti setiap tahunnya penyusutannya sama terus, sehingga di sini nanti setiap tahun jumlah beban penyusutannya adalah sama, 4.400. Dimana nilai buku akhir tahun itu adalah bisa diketahui dari nilai buku awal tahun 24.000. Kita kurangin dengan penyusutan 4.400. Ketemu nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun ini nanti akan menjadi nilai buku awal tahun di tahun berikutnya. Jadi ini nanti dipindah ke tahun kedua. Sedangkan 4.400-nya ini dipindah ke kolom kedua ini. Dan nanti pada saat di tahun kedua, ini dari 4.400-nya di tahun ketiga berarti nanti dijumlah. Ini adalah menjadi yang namanya di sini adalah sebenarnya nanti kalau kita catat dalam jurnal ya, ini adalah yang namanya nanti akumulasi depresiasi. Sampai sini dulu, sampai garis lurus dulu. Ada yang masih bingung atau ada yang ingin tanya?
Oke, belum. Kalau belum kita lanjut, ini metode yang paling populer kedua. Di sini pakai namanya adalah unit produksi. Kalau garis lurus tadi berdasarnya adalah pada jumlah umurnya berapa tahun. Kalau unit produksi di sini adalah berdasarnya adalah berapa umurnya berdasarkan pada berapa jam dia bisa digunakan maksimalnya. Ini biasanya berguna atau biasanya digunakan pada yang sifatnya itu mesin-mesin produksi ya, seperti di pabrik-pabrik yang ada mereka punya mesin produksi. Seperti sederhananya misalnya itu kayak printer lah. Printer itu kan ada umurnya ya. Biasanya kan kalian masih diberitahu kalau sudah ngeprint sekian ribu lembar, itu nanti silahkan diservis ya. Biasanya seperti itu. Sekian kalau dalam printer berarti estimasi umur manfaatnya dalam unitnya itu adalah yang tadi. Misalnya ada printer yang harus diservis setelah dia ngeprint 3000 lembar. Berarti estimasi umurnya adalah 3000 unit. Tuh. Untuk soal yang tadi kita masih pakai kasus yang sama di mana untuk rumus atasnya sama ya, masih dari nilai awal dikurangi dengan nilai sisa. Lalu tinggal bedanya di bawahnya ini. Dibaginya adalah bukan berapa tahun tapi berapa jam. Jadi untuk soal tadi pemakaian maksimal yang umurnya ada 10.000 jam sehingga 22.000 dibagi 10.000. Ketemu tarifnya adalah 2,20 per jam. Dan karena ketemunya di sini per jam, nah untuk mencari depresiasi setiap tahunnya, di sini tinggal misalnya di tahun pertama terpakai ada 100 jam. Berarti berapa depresiasi di tahun pertama? 100 jam dikalikan 2,20 dolar. Tuh. Metode ini biasanya banyak dipakai di perusahaan, terutama yang sifatnya manufaktur ya, karena di sini jumlahnya itu bisa lebih relevan dan lebih tepat. Karena bisa benar-benar bergantung pada mesin itu sebenarnya dipakai seberapa banyak sih atau seberapa sering gitu. Tapi di sini memang nanti jumlah penggunaan asetnya, terutama ini pada produk, katakanlah pabrik-pabrik atau pada kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang memang penggunaan aset tetapnya dari tahun-tahun ke tahun berbeda-beda ya. Tergantung unit produksinya, ya itu biasanya bisa menggunakan metode ini. Lalu metode yang terakhir, yang ketiga. Di sini namanya adalah saldo menurun. Ini biasanya bisa saya sebut sebagai kakaknya atau adiknya ya. Adiknya mungkin ya, lebih tepatnya adiknya dari metode garis lurus ya. Karena di sini sebenarnya mirip seperti garis lurus. Tapi bedanya di sini kita nggak ngitung dari nilai sisanya. Jadi dalam metode saldo menurun kita menghitung depresiasinya dari nilai fullnya, dari nilai penuhnya. Nilai sisanya di sini kita eliminasi. Jadi tinggal untuk tarifnya dari garis saldo menurun ini di langkah pertama tinggal biaya awalnya dibagi dengan jumlah tahun. Ketemu ada 4.800 atau 20%. Lalu setelah ketemu tarifnya tadi 20%, karena kita bicara saldo menurun, atau biasanya namanya di situ juga ada saldo menurun berganda, kadang juga ada yang menyebut seperti itu. Jadi tarif yang sudah ketemu tadi 20% yang tadi kita kalikan 2, jadi 40%. Atau kalau dalam rupiah berarti tadi 4.800 dolar kita kalikan 2. Jadi 5.600. Jadi 9.600 gitu. Dan saldo menurun ini, di dalam saldo menurun ini nanti biasanya memang di tahun pertama akuisisi asetnya itu nanti depresiasinya adalah dikalikan 40%. Setelah tahun pertama, nanti di tahun kedua nilai bukunya nanti perlahan menurun dan masing-masing nanti dikalikan 40%. Nah, ini kita langsung ke contohnya. Gimana tadi nilai buku awalnya ya, di sini ada 24.000 dolar dengan tarif 40%. 40% dikalikan 24.000 dolar, berarti di sini ketemu ada 9.600. Akumulasi di akhir tahunnya karena masih tahun pertama berarti masih cuma 9.600. Dengan nilai buku akhir tahun tinggal 24.000 dikurangi 9.600.
Di tahun kedua, 14.400-nya yang nilai buku akhir tahun pertama kita pindahkan di sini menjadi nilai buku awal di tahun kedua. Dikalikan tarifnya sama 40%, ketemu ada 5.760. Dimana untuk akumulasi penyusutan akhir tahunnya ini dicumlahkan menjadi akumulasi di tahun kedua, jadi ada 15.000. Nilai buku akhir tahunnya dari 14.400, di sini kita kurangi lagi ada 5.700 sehingga ketemu 8.640. Tahun ketiga caranya sama ya, ini nanti kita pindah di sini untuk jadi awal tahun, dikalikan 40%. Lalu setelah itu akumulasi penyusutannya berarti ini tinggal dari yang 15.000-nya ini ditambah lagi 3.000, ketemu 18.000. Atau 3 ini bisa langsung dicumlah ketemu 18.000. Lalu tinggal sisanya 8.000-nya dikurangin 3.000 lagi, ketemu 5.184. Dan seterusnya sampai di tahun terakhir. Nah, dimana di tahun terakhir, di sini kita butuh sedikit penyesuaian, karena di situ aslinya kan kita ketemunya di sini adalah untuk nilai buku akhir tahunnya di akhir tahun kelima adalah 1.800. Tapi karena ternyata nilai asetnya itu tadi di soal kita maunya ketemunya 2.000, jadi di sini akan kita sesuaikan. Dalam artian nanti di sini harusnya memang 1.800, tapi di sini kita rubah jadi 2.000. Dan karena kita rubah di sini kita rubah jadi 2.000, makanya di sini beban penyusutannya ini kita kurangi, kita sesuaikan. Nah, dari yang tadi adalah 1.000 di sini adalah 1.200, karena kita maunya ketemu akhirnya di sini adalah jadi 2.000, ya di sini ketemu 2.000, berarti beban penyusutannya di situ kita kurangin. Jadi jadi beban penyusutan kita di tahun kelima adalah cuma 1.100. Nah, ini kalau mau kita bandingkan ya, untuk metode garis lurus dengan saldo menurun, ini memang kakak adik ya. Kalau garis lurus nanti sampai akhir tahun umurnya di sini nanti penyusutannya adalah sama, sedangkan kalau yang saldo menurun dari tahun ke tahun nanti penyusutannya akan semakin berkurang. Tuh. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan apa masih barangkali ada yang bingung? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Adakah yang terlambat? Ada ternyata yang terlambat. Oke, ini yang terlambat join-join. Ini saya tandai dulu sebelum saya admit ya. Oke. Sekarang kita absen dulu. Kalau masih belum ada pertanyaan. Siti Suwarsih. Siti Suwarsih ada? Kayaknya barusan sudah saya admit kok. Siti Suwarsih. Ini terlambat ya tadi. Yati. Oke, hadir. Lucy Adela. Ada. Aji Wijayanto. Hadir. Lalu Aprilia. Ada. Lalu Muhammad Irfan.
Esti Wulandiarso, Estianda, Elsa, hadir, oke ada, Nuri, Nuri hadir, Nur Armida, hadir, lalu Wahyu Anissa, Wahyu ada, hadir, oke, Sukma, Sukmawati, hadir, Tia Kurniati, Tia hadir, Berliana, Julia, hadir, Vivi, ada, Sofatunisa, oke hadir, Elvona, hadir, Gumilang, Gumilang ada, gak ada, Nur Fatimah, hadir, Hafisa, hadir, terus Luis, hadir, Gita Opi, hadir, Astri Yuliani, hadir, Silvani, hadir, Nina Elsia, Galih Mutiara, hadir, Fidan Verza, hadir, Etek Junita, Nurna, Unesiwi, hadir, oke, Nur Kamilah, Nur Kamilah, gak ada, Olivia, Dwi Nur Indah, Tema Nurisna ini, hadir, Aulia Ahsan, oh yang gak ingin tadi barusan keluar apa ya, Ahsan ya, oke, Vinka, hadir, Fadila, hadir, Prastiwi, hadir, Andika, Andika ada, nggak ada, Dia Ana, hadir, Dia, Fitriani, Fitriani ada, ya, oh Nur Kamilah ada, oke Nur Kamilah ada, terus Fitriani ada, nggak ada, Bintang, ya Bintang ada, Eza, hadir, Januar Unggul, hadir, Fazarina, hadir, Emanuela, Intan Rahmadani, Inas Hanati, oke, hadir, Sasa,
Dias Farah, Linda Putri, Fatul Muftiah, Wahyu Tegar. Wahyu ada? Nggak ada. Desta, hadir. Nurul Mugiarti, hadir. Lisa Melina, Lisa ada? Nggak ada. Endika, hadir. Wahyu, Safiyah, Diki Ferdianto, oke. Delvia, Rizky Junianto, Adela Puspa, Safitri, Safitri ada? Iya, ini Gumilang nih. Safitri, Imelda, Ikhlas Agung, Adi. Oke, ini Gumilang. Ada lagi yang barangkali tadi sempat menghilang pas lagi di absen? Oke, Gumilang sudah. Dan ini karena memang kebetulan hari ini pakai Google Meet karena kebetulan akun Zoom saya lagi kesuspend ya dari Zoom-nya, jadi memang nggak bisa saya buka, makanya saya masih beralih ke Google Meet. Dan ini barangkali nanti ada yang ketinggalan, mungkin nanti setelah ini kuliah ini saya record, jadi mungkin nanti hasil recordingnya saya posting juga, barangkali nanti beberapa yang ketinggalan tadi apa di tengah-tengah karena belum bisa saya admit di tengah-tengah, nanti bisa nonton lagi ulang kuliahnya ya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang pengen ditanyakan? Gak ada, kalau nggak ada terakhir sih. Gak ada, silahkan nyalakan kameranya. Mau saya screenshot untuk bukti perkuliahan hari ini. Wah, ini email dia lagi di jalan, masih lengkap dengan helm dan kacamatanya di sini ya. Nah, itu helmnya dicopot sebentar. Kalau kita karena mau screenshot dulu. Salah satu keuntungannya kuliah online ya, jadi kalian lagi di jalan pun bisa pasang headset lalu mendengarkan sepanjang jalan di sini ya. Tapi jangan lupa meskipun nggak dilarang, cuma hati-hati saja barangkali nanti kalian jadi nggak konsentrasi di jalan, blok jatuh atau kenapa-napa ya, jangan lupa. Oke, sudah nyala semua. Oke, ini saya screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, nanti setelah ini, nanti kuliahnya ini akan saya post ya, mungkin saya upload di YouTube, nanti linknya akan saya post juga di Classroom seperti biasa, barangkali tadi yang ketinggalan, jadi bisa ikut menyaksikan dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu. Semoga di sini kalian semua sehat selalu, dan untuk kuliah minggu depan, nanti di sini kita masih lihat-lihat ya. Karena di sini kalau misalnya ternyata untuk kuliah minggu depan nih kalau ternyata kita masih PSBB mungkin online lagi ya. Tapi kalau ternyata PSBB-nya sudah berakhir ya berarti kita sesuai rencana awal pertemuan terakhir kita offline. Tapi kalau ternyata PSBB-nya diperpanjang kan PSBB sampai akhir minggu ini kalau nggak salah ya. Kalau ternyata masih diperpanjang, ada perpanjangan dari kampus, mungkin nanti berarti kita online lagi ya. Nanti akan saya umumkan di Classroom seperti biasa. Berarti akhir kata di sini kalau sudah nggak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Di sini semoga semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa di sini jaga kesehatan terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.